panen iki. Panen. Oh, panen jagung ngono Mas. Wah, lha kok betane kok iso meneng jenengan? Kan jam iki. Oh. Oh, ini ada gadis desa lewat teman-teman. Nah ini ya, wow mantap sekali ini. Bu, langsung. Ya, bapaknya yang sedang pulang rumput Pak. Nah ini ya, nggak jauh ya. Nah, Mbak Nurhayati ini merupakan janda muda yang ditinggal suaminya memilih wanita lain atau mencari istri lagi ya teman-teman. Jadi Mbak Nurhayati ini ditinggalkan oleh suaminya dan sekarang beliau hidup sebatang kara ya, meskipun beliau usianya masih muda banget, tapi beliau sudah menjanda teman-teman, dan bahkan tinggalnya itu mengasingkan diri ya, membangun rumah jauh dari perkampungan, bahkan berada di area ladang pertanian ya, atau persawahan ya. Wow teman-teman ya, selain rumah kedua juga ini merupakan rumah singgah teman-teman. Nah, rumah singgahnya berada di tengah-tengah sawah seperti ini ya teman-teman. Nah, memilih membangun rumah di tengah-tengah sawah selain mudah, dekat dengan area ladangnya, juga pemandangan di sini cukup indah ya teman-teman ya. Nah, itu ada burung blekok dan ini rumahnya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan sendiri, di sini komplit ya, peralatan dapur seperti panci untuk memasak dan juga pakaian-pakaian ya. Nah, ini tempat menyuci piring teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Wow, mantap sekali ini ya. Dan ini panci. Panci untuk minum ya, digantung seperti itu ya teman-teman, digantung di depan rumahnya ya. Wow, cukup pemandangan yang jarang kita temukan ya. Nah, sejauh mata memandang persawahan yang cukup luas ya teman-teman. Nah ini ya, wow. Nah ini ya teman-teman, seperti ini ya. Dan ini seperti panteko, tempat minum, gelas, kompornya juga teman-teman. Wow, komplit, ada buah pisangnya. Komplit banget teman-teman. Wah, ini ya, ada kompornya juga ini. Dapurnya ini teman-teman. Wah, indah sekali teman-teman. Nah ini ya, seperti ini potret dan kondisi kehidupan di desa, dan ini tempat tidurnya ya teman-teman ya. Nah itu kelihatan kan tempat tidurnya seperti itu ya. Nah ini ya, ada bantal, guling,
Nah ini ya, wow, luar biasa teman-teman. Jarang dan langka kita temukan kondisi dan juga suasana seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini tempat mandi ini ya teman-teman. Nah, selamat sore teman dan juga sahabatku semuanya. Pada kesempatan sore kali ini saya akan mengajak teman dan juga sahabatku semuanya untuk berjelajah, menelusuri dan mengunjungi sebuah perkampungan, rumah sendirian, terpencil, terisolir, menyendiri di antara hutan yang ada di pedalaman pelosok desa yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Nah, pada sore kali ini sebelum kita melanjutkan berpetualang, John mengucapkan selamat datang kembali, dan buat teman dan juga sahabatku semuanya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan, diperlancar dalam mencari rezekinya, dan diberkahkan dalam hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan langsung saja ya teman-teman, kita menuju ke sebuah rumah atau bangunan rumah milik janda, yaitu Mbak Nur Hayati. Seperti apa kondisi dan juga potret kehidupan dari beliau ya. Dan seperti ini jalan untuk menuju ke rumahnya, kurang lebihnya seperti ini ya, melewati sungai dan aliran irigasi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sepanjang jalan ini tanpa adanya penerangan lampu listrik sama sekali ya, dan juga dikelilingi dengan pohon-pohon besar seperti ini yang rimbun dan nampak sepi ini teman-teman. Nah, ini banyak anak-anak sedang ngapain ini, mencuci motor kayaknya. Oh iya, sedang mencuci motor teman-teman. Nah, ini di sekeliling kita merupakan hutan dan pepohonan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini banyak anak-anak muda ini. Wah, asik dek, nyuci motor ini. Nah, ini adik-adiknya sedang nyuci motor teman-teman. Untuk sampai ke rumahnya itu masih jauh ya teman-teman ya, sekitar 500 meter ya ke rumah Mbak Nur Hayati ini. Beliau hidup sebatang kara ya, di tempat terpencil, di rumah yang sederhana ya, menurut informasi yang kita dapatkan ya teman-teman. Nah, Mbak Nur Hayati ini merupakan janda muda yang ditinggal suaminya memilih wanita lain atau mencari istri lagi ya teman-teman. Jadi Mbak Nur Hayati ini ditinggalkan oleh suaminya, dan sekarang beliau hidup sebatang kara ya. Meskipun beliau usianya masih muda banget, tapi beliau sudah menjanda teman-teman. Dan bahkan tinggalnya itu mengasingkan diri ya, membangun rumah jauh dari perkampungan, bahkan berada di area ladang pertanian ya, atau persawahan ya. Dan seperti ini sekitaran dari rumah Mbak Nur ya. Wow, ini bekas sebelumnya ditanami padi ini teman-teman. Yang di sebelah area sini ini merupakan kebun sayur ya.
Wow, nampak asri, sejuk di sini teman-teman, dan juga udaranya pun sangat sepoi-sepoi, dan juga air di sini pun sangat melimpah ruah teman-teman. Sungguh mantep pemandangannya juga ya, sungguh luar biasa. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai ke rumah yang akan kita eksplor kali ini ya. Seperti apa kondisi rumahnya ya teman-teman. Nah ini ada berbagai macam tanaman di sini teman-teman. Wow, mantap ini. Indah banget. Itu ada burung teman-teman ya. Burung apa namanya kalau di sini itu apa ya, penjak ya atau apa ya teman-teman, atau emprit ya, yang sering makan ini ya, suka makan tanaman petani, tanaman padi ya teman-teman. Ini gitu. Nah ini ya teman-teman, yang di depan dari rumah Mbak Nur Hayati ini ada tanaman cabai ya, sudah berbuah banyak banget ini ya. Mungkin tanaman beliau. Nah itu rumah beliau teman-teman. Kurang lebihnya kondisi dari rumah beliau seperti ini. Nah ini bisa teman-teman perhatikan di sekelilingnya merupakan lahan pertanian ya, dan juga persawahan di sebelah kiri kita, dan pemandangannya cukup indah banget teman-teman. Nah kita coba mendekat ya teman-teman ya, melihat kondisinya rumah ini ya teman-teman. Nah ini ya banyak sekali burung emprit ya. Burung emprit ini suka makan tanaman petani di sini, yaitu tanaman padi ya. Nah ini rumah beliau. Sungguh mantap sekali. Di depan rumahnya ini merupakan irigasi ya teman-teman. Nah ya teman-teman ya, kondisi sekeliling dari rumah Mbak Nur ya teman-teman ya. Nah ini rumahnya cukup sederhana banget ya teman-teman. Tidak menyangka seorang wanita muda memilih tinggal menyendiri, menepi jauh dari pemukiman atau perkampungan ya. Meskipun beliau masih muda, tapi beliau tidak malu-malu ya, atau tidak gengsi ya, tinggal di rumah cukup sederhana banget. Ini saya rasa seperti tidak kayak rumah ya teman-teman ya, kayak rumah gubuk ya, atau rumah singgah ya teman-teman. Tapi mantap teman-teman, di sekelilingnya itu sungguh pemandangan yang begitu luar biasa ya. Ini persawahan yang nampak hijau royo-royo, nampak kelihatan sangat subur sekali teman-teman. Tanaman padi ini ya. Wow, mantap sekali ini. Indah banget. Wah, cocok sekali ya. Nah itu di sebelah sana itu tanaman jagung teman-teman. Nah itu ya, sungguh elok pemandangannya teman-teman. Nah ini ya. Nah ini rumah beliau, Masya Allah ini ya, sungguh indah banget teman-teman. Tapi sayang ya, pada sore kali ini kita tidak bertemu dengan Mbak Nur karena
Mbak Nur katanya menurut informasi lagi ke pasar ya, menjual hasil panennya berupa sayuran ke pasar ini ya, pasar tradisional atau pasar sayur ya, karena beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya beliau bekerja sebagai petani ya, mengolah lahan, menggarap lahan di sekeliling dari rumah beliau ya teman-teman ya. Nah, ini rumah Mbak Nur Hayati ini tanpa adanya listrik sama sekali ya teman-teman, tanpa penerangan ya. Nah, beliaunya sepertinya kalau malam hari menggunakan lampu sendiri itu ya, tapi untuk minyaknya itu menggunakan minyak goreng teman-teman, bukan minyak tanah ya, karena sekarang minyak tanah itu sulit kita dapatkan ya. Jadi yang paling mudah itu menggunakan minyak goreng itu ya untuk penerangannya, lampu sender itu ya teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat kondisinya teman-teman seperti apa di dalamnya. Coba kita intip dari luar ya, ada lubangnya ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sebelah rumahnya itu ada kebun sawi ya, sayuran sawi dan juga tanaman jagung ini ya teman-teman ya. Wah, ini sungguh mantap, pemandangannya begitu indah dan damai, sangat nyaman, tentrem ya tinggal di sini ya teman-teman ya. Meskipun tidak ada listriknya ini, tapi sangat nyaman ya. Wes. Nah, itu ada sarang burung teman-teman, sarang burung di buah pisang itu ya. Itu sepertinya sarang burung emprit teman-teman.
Nah, sekian dulu teman-teman explore kita pada sore kali ini. Nah, mungkin kita lanjut di kemudian hari atau lain waktu ya, karena ini sudah sore dan juga Mbak Nurnya juga tidak ada di rumah, sedang pergi ke pasar. Dan lain waktu kita kesini lagi ya teman-teman, mudah-mudahan ketemu dengan beliau. Wah, ini ya, ini rumah gubuknya Mbak Nur teman-teman. Nah, beliau ini menyimpan pupuk dan pakaian untuk ganti ke ladang ya di sini ya teman-teman ya. Dan ini kebunnya ya. Wah, ini wanita yang tangguh ya, bercocok tanam, bertani, meskipun masih muda, seorang janda, tapi beliau sangat tangguh teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman video kita pada sore kali ini. Semoga bisa menambah wawasan, bermanfaat, dan juga tentunya hiburan ya. Nah, apabila ada salah kata maupun kesalahan di narasi maupun isi video pada hari ini, Budijan mohon maaf. Kita lanjut di lain waktu, kita akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.